kita berdebat dengan orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, karena mereka diduga menjiplak istilah-istilah Islam. Salah satu yang fundamental adalah Allah sebagai generic name. Tetapi saya tidak ingin berbicara tentang hal itu, karena konsep tema kita pada malam hari ini adalah tentang konsep ketuhanan. Saya hanya ingin Anda menjelaskan kepada saya, orang Kristen menyembah Roh Kudus. Perhatikan RK, jangan kau tertunduk lesu. Orang Katolik dan orang Kristen menyembah Roh Kudus. Sementara Rafinu Moshe alaihi shalom, Nabi Musa alaihi salam, tidak pernah menyembah Roh Kudus. Di dalam Torah tidak ada Roh Kudus tertulis di dalam Torah. Di dalam Torah Semiktab, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Kalau kita parsing Ruach HaKodesh dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus dalam bahasa Arab. Saya tanya kepada teman-teman Kristen, dalam hal ini RK mewakili Katolik, RK saya tanya sama ente, tolong jelaskan kepada saya 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Saya tanya kepada Anda, siapa nama Roh Kudus? Roh, ada roh Ruach Tame, roh yang najis. Lawan kata dari Ruach Tame, Ruach HaKodesh, roh yang kudus. Sekarang saya tanya kepada Anda, Roh Kudus adalah generic name. Ruach HaKodesh, roh yang suci, jabatan. Saya tanya kepada orang Kristen, kenapa kalian menyembah Roh Kudus sementara Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Siapa nama dari Roh Kudus? Kalau dalam Islam, nama dari Roh Kudus itu adalah Jibril alaihissalam. Quran surat Al-Baqarah 97, ya, dijelaskan di dalam Quran surat An-Nahl 102, nama Roh Kudus adalah Jibril. Sekarang Anda jelaskan kepada saya, menurut kitabmu siapa nama Roh Kudus? Ceder. Waduh, kalah PK, oi, jauh, oi. Teman-teman, masa kita kalah? Mantap pertanyaan kamu, Nandar. Mantap dong. Mantap, bagus. Oke, teman-teman, ayo dukung Evangelis Yonatan Nandar, PK-PKN-nya. Saya ngalahkan dia debat, masa teman-teman nggak bisa ngalahkan dia PK? Ayo, gas kan? Oke, terima kasih. Shalom, shalve untuk kita semua, ya. Semoga kabar kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita dibimbing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, teman-teman, pada malam hari ini teman-teman, kita berdiskusi tentang Allah. Saya tidak akan tanya iman Yonatan Nandar sedikit pun, tetapi karena iman saya sudah final. Iman saya sudah final, jadi untuk apa saya bertanya iman dia? Saya akan fokus menerangkan dan menjelaskan tentang iman saya. Iman Kristen, Alkitab. Ya, karena iman saya sudah final. Saya tidak perlu lagi memperguncingkan kitabnya, tidak perlu. Untuk apa? Saya fokus dengan iman saya. Nah, sekarang ada satu buku dalam sebuah latar belakang. Buku ini dari seorang misionaris tua, namanya George Kitchenberg. George Kitchenberg ini mengatakan seperti ini, Nanda. Kita mesti mengindahkan gugatan Allah. Gugatan Allah itu dan angkat bicara, menyuarakan gugatan tersebut. Tugas kita bukan menjinakkan kabar-kabar Allah hingga ia tidak menyakiti lagi, melainkan untuk diperdengarkan secara jelas dan secara tajam. Dalam buku itu, dia berbicara dalam bab 1. Dia mengatakan, mengalami dan mengenal Allah. Bagaimana caranya kita mengalami dan mengenal Allah? Inti iman itu adalah Allah sendiri. Maka Allah perlu pula menjadi inti refleksi kita. Menggambarkan Allah itu seturut dengan tradisi Kristiani dan seturut dengan kesaksian kitab suci yang kita terima sebagai norma iman agama Kristen. Jadi kita berbicara menurut tradisi iman Kristen. Nah, sekarang bagaimana kita berbicara tentang tradisi iman Kristen? Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 75 mengatakan, maka Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah yang maha tinggi, 2 Korintus pasal 1 ayat 30, memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi dan dipenuhi olehnya serta maklumkannya sendiri. Mereka wartakan kepada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan serta sumber ajaran kesusilaan, dan dengan demikian dibagi-bagikan karunia-karunia ilahi kepada mereka. Lalu di Katekismus Gereja Katolik nomor 78, di sini penerusan yang hidup yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus dinamakan tradisi suci. Jadi bagaimana kita berbicara tentang tradisi suci? Kita berbicara bagaimana kita tahu tentang Allah. Kita tahu tentang Allah itu adalah menurut pengalaman bangsa Israel dengan Allah, menurut pengalaman Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik pertanyaannya ada, dan ini saya akan bicara. Kalau bicaranya kita bicara tentang Mosyiak di dalam Perjanjian Lama itu merujuk pada Kristus, pribadi yang diurapi. Tetapi kita lihat nih, di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Oke? Nah, di sini dia berbicara dalam bahasa Ibrani, dia bicara apa, Nandar? Lihat, ini ayin.
yang merujuk pada Hashim. Ayin. Oke, sekarang kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat 11, ini merujuk pada Mosyiak yang merujuk ini Alkitab, Perjanjian Baru. Mosyiak yang merujuk pada siapa? Mosyiak yang merujuk pada apa? Kepada kebagaimanaan Allah. Yang sama dengan Yesaya 45 ayat 21. Yesaya 43 ayat 11. Kecuali Mosyiak ada cat di belakang. Kalau cat di belakang itu merujuk pada pribadi yang diurapi. Tetapi ini ayin yang merujuk pada sang nama itu. Kebagaimanaan dia. Ya, saya pikir ini satu hal yang sangat fundamental. Dan dalam Matius pasal 2 ayat 11 dia bilang apa? Juru selamat yang pakai ayin yang merujuk pada Hashim itu. Oke. Anda itu sudah jawaban satu. Jadi siapa Yesus Kristus? Firman Allah yang menjadi manusia. Nah, ini kita berbicara tentang kebagaimanaan Allah, ya. Bagaimana Allah dan seperti apa Allah itu. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang. Ya, berfirmanlah Allah. Nah, ini bukan berapa jumlah Allah, tetapi bagaimana Allah dan seperti apa Allah itu. Jadi kalau kamu tanya Nanda, siapa nama ini? Siapa nama ini? Siapa nama ini? Jangan dulu sampai situ. Pahami dulu Tritunggal ini seperti apa. Kamu kan menuduh saya Wanes, ya kan? Tanyakan saya tentang Tritunggal. Sesi selanjutnya saya akan jelaskan tentang Tritunggal supaya banyak orang memahami. Oh, Tritunggal itu bukan berapa jumlah Allah, tetapi bagaimana Allah itu. Ini opening saya. Silakan bertanya Anda. Waktu habis. Waduh, kalah PK kita. Debat menang tapi PK yang kalah nih guys. Ayo para Sultan, masa kita kalah sama Otan? Parah nih teman-teman. Tapi makasih teman-teman ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang terus serta berkontribusi dengan tap-tap layar, dengan share, dengan like ya. Dan yang sudah nge-give, makasih banyak, berkah selalu. Saya semakin yakin RK dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat 61, Quran surat As-Saff ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Petunjuk dan agama yang benar ini akan mengalahkan semua agama. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyembah makhluk tidak menyukainya. RK, saya kasih sebuah improvisasi. RK, kamu sekarang live pakai apa? Saya sekarang live, saya ada soundcard, saya ada meja, saya ada buku di depan saya ada minuman di depan saya. Di sini juga ada AC-nya. Tapi saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kamu live pakai apa? Pakai HP kah? Pakai laptop kah? Ibarat seperti itu. Saya nggak nanya. Konsep ketuhananmu saya belum bahas. Belum saya tanyakan. Yang saya tanya, siapa nama Roh Kudus kamu? Roh. Kudus, suci. Siapa namanya? Hanya orang Kristen, Protestan, dan Katolik saja yang menyembah roh. Tanya orang Yahudi, tanya si Billy. Saya pernah satu room sama Billy. Billy, ya, apa nama Roh Kudus dalam Islam? Quran surat 97 diterangkan ada mubtada khobar kalau dalam Islam itu. Kalau dalam kaidah bahasa Arab itu ya, RK ya. Mubtada khobar. Informasi yang dijelaskan informasi ini. Tanya Ustadz, apa itu mubtada khobar? Di dalam Quran surat Al-Baqarah 97, siapa nama dari Roh Kudus? Dijawab di dalam An-Nahl 100:02 bahwa nama daripada Roh Kudus itu adalah Jibril alaihissalam. Jelas. Makanya kami tidak menyembah Roh Kudus. Makanya orang Yahudi tidak menyembah Roh Kudus. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus sementara orang Yahudi dan orang Islam tidak menyembah Roh Kudus? Bahkan Yesus pun tidak pernah menyembah Roh Kudus. Yesus hanya memerintahkan kita menyembah Allah. Matius 4 nomor 10. Payomeri ocu amacia ibedu et Allah. Sembahlah hanya kepada Allah kata Yesus, bukan kepada Roh Kudus. Makanya saya heran nih, kenapa orang Katolik dan Protestan menyembah Roh Kudus? Coba Anda pelajari itu. Roh Kudus jadi Tuhan pada konsili berapa coba? Konsili Efesus kah? Coba Anda jelaskan itu nanti. Oke, sekali lagi saya ulangi. Saya tidak akan beranjak kepada pembahasan Tritunggal sebelum Anda menjawab pertanyaan saya. Siapa nama dari Roh Kudus? Roh Kudus bukanlah nama. Seperti halnya saya mengatakan RK, misalnya RK lucu. RK lucu itu bukan nama. RK lucu itu adalah jabatan.
RK mirip Patile, lucunya, wajahnya, itu bukan nama. Yang nama itu adalah, nama RK aslinya adalah Michael Bartholomeus. Nah, itu namamu, Michael Bartholomeus. Sedangkan wajahmu mirip Patile, nah itu jabatan, miripnya itu jabatan. Nah, sekarang saya tanya RK, tolong, kamu disaksikan oleh 2000 mata memandang. Belum lagi di komal kamu. Di komal saya 2300 mata memandang. Saya tanya kepada orang Kristen, siapa nama dari Roh Kudus? Anda jangan ditanya A jawab B. Saya tanya nama Roh Kudus. Kalau tahu katakan tahu, kalau tidak katakan tidak. Saya percaya kamu Tritunggal, makanya saya tanya siapa nama Roh Kudus. Ini ditanya siapa nama Roh Kudus, jawabannya kemana-mana. Tolong dijelaskan dulu, baru nanti saya akan bahas konsep ketuhanan. Saya tuh lebih senang Tritunggal sebenarnya sih, tapi oke lah. Loh, kok sedang dulu, kamu lebih senang Tritunggal? Emang kamu Tritunggal atau Wanas? Katolik itu Tritunggal, aku Katolik. Kau jangan sering nanda, guys. Jangan sering nanda, oke guys. Udah kamu kita kau terus-terusnya kamu dah. Ya, menangin Nanda dong di sebelah. Iya, ini teman-teman nih ada Sultan nggak ada kayaknya ini ya. Masa kita udah 3 kali saya jelaskan ya, teman-teman. Nanti saya jelaskan secara Tritunggal dengan baik ya. Saya nggak jawab, saya nggak tanya Tritunggal, saya tanya Roh Kudus namanya siapa. Pencet udah. Oke, terima kasih Nandar. Ya, ini pertanyaan Nandar ini saya coba menganalogikan dengan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan non Nandar saya coba menganalogikan dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara menganalogikan pertanyaan Nandar dengan sebuah pertanyaan? Simpel ya, tapi dalamnya. Nandar ini adalah manusia. Dalam kebagaimanaan manusia Nandar ini adalah tubuh, punya jiwa, punya roh. Makanya saya menganalogikan dengan sebuah pertanyaan. Siapa nama rohnya Nandar? Ya kan? Saya menganalogikan dengan sebuah pertanyaan. Siapa nama rohnya Nandar? Pasti Nandar bingung tuh jawab. Karena kalau Nandar tanpa roh itu bukan disebut manusia. Maaf, ini bukan menyinggung Nandar, tapi ini analogi dari sebuah pertanyaan. Tidak menyinggung Nandar ya, tidak menyinggung, tidak menyudutkan kamu, tapi ini sebuah analogi. Ya. Siapa dalam diri RK ada tubuh, jiwa dan roh? Terus tanya tuh, roh RK namanya siapa? Kan nggak mungkin. Kalau manusia tanpa roh itu kan nggak mungkin. Ya, ini menganalogikan sangat dalam. Nah, sekarang berbicara tentang bagaimana Allah. Roh Kudus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Oke, tetapi Yesus bukan Bapa. Roh Kudus bukan Bapa. Roh Kudus bukan Yesus. Roh Kudus adalah Allah, Yesus adalah Allah. Di sini berbicara tentang bagaimana Allah itu. Bagaimana dan seperti Allah itu. Ya, makanya kami orang Kristen dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dalam Bible Arabik mengatakan la ilaha illallah Allahul Ahad. Di mana kami melihat kebagaimanaan Allah itu sebagai Allah yang esa, sebagai Allah yang ahad. Bukan berapa jumlah Allah. Kami tidak tahu Allah yang wahid. Karena berbicara tentang wahid itu berbicara tentang tunggal. Kalau kita lihat di dalam wahid itu yakin di dalam Yohanes 3 ayat 16. Anak tunggal Allah. Nah, itu bicara tentang wahid. Tapi bicara tentang keesaan berarti la ilaha illallah Allahul Ahad. Di dalam kebagaimanaannya kita mengenal Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus ini berbicara tentang bagaimana Allah dan seperti apa Allah itu. Allah tentu memiliki firman. Kalau Allah tidak memiliki firman, bagaimana dia mengatakan kun, jadilah? Tidak mungkin kan? Sehingga kita berbicara tentang bagaimana Allah itu, kita berbicara tentang Allah dalam 1 Timotius 6 ayat 16 bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kami berbicara tentang Allah yang batin. Lalu kami mengenal Allah yang zohir, di mana firman-Nya menjadi manusia. Nah, kita berbicara tentang firman-Nya yang menjadi manusia. Di sini berbicara tentang prototokos. Apa prototokos itu? Yang sulung. Bukan berarti Yesus itu adalah yang sulung dari anak ini lalu dikatakan yang sulung. Bukan begitu. Dalam teologi tidak berbicara seperti itu. Tetapi berbicara tentang yang sulung, berbicara tentang prototokos, artinya dia keluar dari yang suci. Ini dasarnya, Nandar. Makanya kami kenal huwal awalu wal akhiru. Kami kenal ke Allah yang batin, kami kenal juga Allah yang zohir. Ada di dalam Alkitab, ada. Nah, setelah ini kita lihat nih Nandar. Saya mulai membuka pelan-pelan, mengupas pelan-pelan tentang kebagaimanaan Allah itu Nandar. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang, ini prototokos, datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Berbicara tentang firman yang diutus Bapa, sehingga kita kenal dengan prototokos yang artinya Dia yang keluar dari yang suci itu, di mana firman itu diutus oleh Bapa. Dalam kebagaimanaan Allah punya firman nggak? Punya.
Kalau Allah punya firman itu ciptaan enggak? Enggak mungkin firman itu ciptaan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Beresit haya hadafar. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dalam haberitnya. Haya hadafar. Artinya dia sudah ada. He was. Ya, pertanyaan saya kepada Nandar. Saya ingin ajak Nandar untuk berpikir ya. Menurut Nandar, firman Allah itu ciptaan atau bukan? Karena Yesus adalah firman Allah dan bersama-sama dengan Allah. Logosnya Allah. Menurut Nanda, firman Allah itu ciptaan atau bukan? Mangga, tafadhol laki, silakan. Aduh, ditanya apa, jawab apa. Aduh, RK ini. Oke, kita mulai lagi. Saya akan jawab semuanya ya. RK, mute. RK yang kamu lihat sekarang ini adalah kedagingan saya. Saya berbicara karena ada roh saya. Siapa nama roh saya? Ya Nandar. Kenapa? Karena ketika saya di alam roh, kamu baca Quran surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birobikum qalu bala syahidna an taqulu yaumul qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di alam roh saya sudah ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Aku di alam roh, ini kan daging baru 30 tahun yang lalu, kedagingan saya ini, ya kan? Ditanya di alam roh, Nandar, apakah aku ini Tuhanmu? Ya Allah, alastu birobikum qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Makanya konsep di dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah Islam. Kenapa? Karena di alam roh, sebelum saya ada daging, sebelum saya ada wadah kedagingan semacam ini, saya sudah diambil dengan sebuah janji suci. Yaitu apa? Yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Yang saya tanya nama Roh Kudus. Karena kalau di dalam konsep ketuhanan Kristen, Roh Kudus bukanlah Bapa, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, oknum yang berbeda. Makanya saya tanya, Ruah, Roh, Kudus, suci. Roh Kudus itu namanya siapa? Kan jabatan. Sama seperti halnya saya bertanya begini, RK. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam nama Roh Kudus, dalam nama Bapa. Orang Kristen meyakini Bapa itu adalah generic name, sebutan. Karena Anda dan saya kalau punya anak disebut Bapak juga. Bapak Nandar. Nah, Bapak kan. Orang Kristen di dalam nama Bapak. Siapa nama Bapak? Nama Bapakmu itu Yahweh. Siapa nama anak? Nama anak itu Yesus Kristus. Siapa nama Roh Kudus? Bingung. Kalau nama Bapak adalah Yahweh, kalau nama anak adalah Yesus, kenapa Roh Kudus kalian nggak bisa menyebutkan namanya? Makanya saya kasih sebuah improvisasi. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl dan Quran surat Al-Baqarah, An-Nahl 102 dengan Al-Baqarah 97, Roh Kudus itu namanya Jibril. Makanya kami tidak menyembah Roh Kudus. Kamu ditanya nama Roh Kudusmu saja nggak bisa jawab. Makanya biar gampang, siapa nama Bapak, siapa nama anak, siapa nama Roh Kudus. Yang dua saya kasih bocoran, siapa nama Bapak? Yahweh Elohim. Oke. Siapa nama anak? Yesus Kristus atau Yesua HaMashiach. Siapa nama dari Bapa dari Roh Kudus? Bingung karena nggak ada jawabannya dalam Alkitab. Yang ada jawabannya di dalam Quran. Satu itu. Kita berbicara tentang kalimatullah. Kita berbicara tentang kalam. Kalam itu adalah perkataan Allah. Nah, Yesus perkataan Allah atau bukan? Bukan. Yesus itu adalah produk dari kalam Allah. Di mana ayatnya? Quran surat Al-Imran ayat ke-69. Apa kata Allah? Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak sesuatu, Allah mengatakan kun, jadilah. Allah berfirman nih, jadilah Yesus. Yesus jadi. Yesus itu adalah produk daripada ucapan Allah kun. Makanya Yesus dikatakan atau Iso, Deisom Masiho dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Yang dimaksud dengan kalimatullah adalah makhluk ciptaan Allah yang tercipta dari kalimat jadi. Jadi maka jadilah dia. Karena Yesus tidak seperti kita. Kalau kita ada dan lahir ke dunia karena wik. Kalau Yesus bukan karena wik, tetapi karena firman Allah katakan jadilah Yesus, maka jadilah di dalam buah kandungan Bunda Maria alaiha shalom. Itu penjelasannya gamblang. Makanya cari di dalam Quran ada enggak Isa Al-Masih disebut kalamullah? Enggak pernah ada. Karena dia adalah tercipta dari satu kata kun, jadilah.
Makanya Anda kalau belajar Islam, bedakan antara kalimatullah dengan kalamullah. Jeder. Jawab pertanyaan saya, siapa nama Roh Kudus? Kalau tidak tahu, nanti saya lanjutkan gitu loh dengan pertanyaan lain. Oh ya, Nandar saya tidak tahu. Kasih keras dong spender kamu di sebelah, Nandar. Spendernya dikasih keras dikit. Oh iya nih spendernya, aduh. Rimba, makasih Rimba. Teman-teman, terima kasih. Ini yang lain cuma nonton doang nih. Ayo guys, kalahkan si RK lah. Gimana sih guys? Oke, pencet Nandar. Sebentar. Oke, RK. Oke. Terima kasih. Jadi Nandar udah mulai memahami dengan baik, ya. Jadi kalau berbicara rohnya Nandar adalah Nandar. Begitu pula roh Allah adalah Allah. Aduh, berisik ini hujan ini ya Tuhan. Roh Allah adalah Allah. Ya, maaf saya gedein mic-nya. Roh Allah adalah Allah Nandar. Tidak mungkin roh Allah bukan Allah. Roh Allah sudah pasti Allah. Gitu ya. Roh Allah sudah pasti Allah. Tidak mungkin roh Allah itu bukan Allah. Firman Allah sudah pasti Allah. Firman tidak mungkin bukan Allah. Ya, itu dasarnya. Jadi Nandar sendiri sudah menjawab pertanyaan. Dari apa analogi pertanyaan saya. Makanya saya gini-gini tadi karena Nandar sudah menjawab apa yang saya tanyakan. Ya, kemudian Nandar, perhatikan baik-baik ya. Ketika kamu berkata tentang siapa Allah itu, ya kan? Kamu memahami dengan baik atau tidak tentang firman? Di dalam Alkitab itu menggunakan logos. Logos dengan remata itu dua hal yang berbeda. Ya, makanya di dalam Haberitnya beresit haya hadafar, NRK enhologos. Hayak itu berbicara tentang hivos. Logos itu berbicara tentang bersama-sama dengan Allah, logiknya Allah. Berbeda dengan remata. Remata itu perkataan. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Yang tadi sudut pandang, cara pandang Nandar itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang remata. Makanya Nandar mengatakan firman itu adalah remata. Nah itu salah Nandar. Firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu merujuk pada logos, bukan remata. Sehingga kau mengatakan remata itu adalah ciptaan, produknya. It's okay, itu produk, ada remata. Tapi kalau logos itu logiknya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Makanya kita lihat dalam tradisi Yahudi, dalam targum-targum Yahudi, filsafat Yahudi, makanya 4 huruf Yotevave itu salah satunya itu adalah haya, kedua hove, ketiga yihye. Haya itu adalah bersama-sama dengan Allah, artinya dia sudah ada. Yesus itu logosnya Allah. Nah sehingga kau melihat dalam ritus barat, ritus barat itu berbicara tentang apa Nanda? Ritus barat, Roh Kudus adalah Allah, firman adalah Allah. Jadi kau tanya nama siapa? Nah sekarang kita berbicara nih Nanda. Kita berbicara tentang Tritunggal. Ya, kasih keras dong, kasih keras lagi spendernya di sebelah Nanda. Nah, jadi kalau berbicara tentang Allah nih Nanda, berbicara tentang siapa Allah dan bagaimana Allah itu, ya. Nah, kamu harus memahami dengan baik. Logos dan remata. Remata itu perkataan, tapi logos itu logiknya Allah. Logiknya Allah. Pahami itu Nanda. Sehingga kita lihat nih Nanda, logos itu seperti apa, kita lihat nih ayat selanjutnya. Nih. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Lalu kita lihat lagi Nanda. Dia bilang apa lagi Alkitab ini? Nih. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi firman Allah yang bersama-sama dengan Allah itu adalah Allah, tidak mungkin bukan Allah. Logiknya kita adalah kita, bukan Nandar. Logik saya bukan logiknya Nandar. Makanya saya ingin tanya Nandar nih, kalau firman, pertanyaan saya, kalau firman Allah itu adalah ciptaan, seperti yang Nandar katakan, firman Allah itu adalah ciptaan, maka bagaimana Allah menciptakan firman? Jadilah firman itu. Allah tidak punya firman dong sebelumnya, sehingga dia harus menciptakan firman. Coba kita pikir, kita renungkan itu. Jawab ya Nandar. Ya, jawab. Oke, padahal pertanyaanku mudah. Siapa nama? Saya nggak minta penjelasan tentang apapun. Oke, nggak apa-apa ya. Makasih teman-teman ya. Beda tipis nih teman-teman.
Sabar dulu, nanti dulu, spendernya nanti dulu, sabar. Terima kasih. Nih, aku nggak minta penjelasan tentang bagaimana itu firman, siapa itu firman, itu iman Anda, terserah, saya juga nggak mau ikut campur. Ya, saya ini bukan Mu'tazilah. Ya, saya percaya kalau Al-Quran itu bukanlah makhluk, tetapi kalau Yesus adalah makhluk. Gini RK, ini gua kasih tahu nih dari Gereja Katedral Jakarta nih. Ini dari websitenya Gereja Katedral, ini gereja Katolik ya. Di sini dikatakan Bapa bukan anak, ya. Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Roh Kudus adalah ilah, anak adalah ilah, Bapa adalah ilah. Ini loh, ini adalah diagram, ini adalah tabel bagaimana Gereja Katedral Jakarta memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah keterangan tentang konsep Tritunggal. Di sini jelas loh, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Bapa. Yang kamu jelaskan itu adalah teori dari Oneness, bukan teori dari Tritunggal. Karena teori dari Tritunggal, Roh Kudus bukanlah Bapa. Nah, kalau kita bertanya kepada orang Kristen, siapa nama Bapa Sorgawi? Namanya Bapa Yahweh. Siapa nama anak? Namanya Yeshua Hamasyah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Aramaik, Daiso Mesiho, ya, Daiso Mesiho. Dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Ini jelas nih, menurut keyakinan Kristen nama anak itu adalah Yesus Kristus, nama Bapa Yahweh. Sekarang saya tanya, Roh Kudus namanya siapa? Kalau kamu berkeyakinan Roh Kudus adalah Bapa, Roh Kudus adalah anak, berarti kamu bukan Tritunggal, tetapi kamu Oneness. Ini loh, Gereja Katedral Jakarta, misteri Allah Tritunggal. Ini loh, bagannya Roh Kudus bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah ilah, anak adalah ilah, Bapa adalah ilah. Kok bisa kamu menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah Bapa? Dari katekismus Gereja Katolik mana kalau Roh Kudus adalah Bapa? Saya tanya. Dari magisterium Gereja Katolik mana kalau Roh Kudus adalah Bapa Sorgawi? Orang jelas di sini bagannya dari Gereja Katedral yang didatangi oleh Paus Fransiskus tempo hari itu. Kok malah saya tanya nih, Bapa namanya Yahweh, anak namanya Yesua, Roh Kudus namanya siapa? Sebagai perbandingan, kalau dalam Islam Roh Kudus adalah Jibril, namanya Jibril. Jibril bahasa Ibrani, ya, terdiri dari dua kata, Gebrael, artinya adalah pelindung Allah, perisal Allah, pelayan Allah. Ini lain ditanya, lain dijawab, macam mana pula kau ini? Kalau kamu, Bang Nandar yang ganteng, debater yang belum terkalahkan, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan Nandar. Baik, saya nggak tahu nama Roh Kudus. Oke, saya nggak bakal maksa loh. Yang penting kamu akui dulu, kamu tahu atau tidak. Kalau kamu tidak tahu, katakan tidak tahu. Nandar, nanti saya cari lagi ya, saya nggak tahu nih, belum pernah saya belajar itu. Jangan kamu berbicara tanpa ilmu. Kalau dalam Islam, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Kalau dalam Islam nggak boleh kita ngomong sesuatu tanpa data, tanpa dalil. Karena semua yang kita sampaikan ini akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah. Tolong renungkan. Makanya kenapa, nah, kalau saya nanti bertanya tentang firman, nanti ada pertanyaan khusus tentang itu. Yang saya ingin tahu adalah siapa nama Roh Kudus. Namanya siapa? Kalau kamu mengatakan nama Roh Kudus adalah Bapa, berarti kamu menyimpang dari ajaran Tritunggal yang Maha Kudus. Karena ajaran Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus. Tadi bagannya jelas ini, dari Gereja Katedral Katolik. Ini bukan gereja Protestan, kamu kan Katolik katanya. Ini loh, Gereja Katedral Jakarta. Nama anak Yesua, nama Bapa Yahweh, nama Roh Kudus siapa? Kenapa Kristen tidak pernah menjelaskan nama Roh Kudus? Kalau tahu Roh Kudus adalah Jibril, ternyata mereka menyembah Jibril alaihissalam. Jeder. Katakan kalau tahu-tahu, kalau tidak. Hujan ya. Maaf ya teman-teman, agak berisik sedikit ya karena hujan ya. Ya. Terima kasih. Maaf ya. Menang guys, terima kasih guys. Menang PK, menang debat. Oke, gas Anda. Yes. Oke, Nandar. Nandar ini framing-nya cukup bagus ya. Saya tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu Bapa. Tidak pernah. Saya tidak pernah mengatakan Yesus itu Bapa. Tidak pernah saya katakan itu. Nandar, saya di Katolik tulen, Nandar. Saya Katolik tulen. Tidak mungkin saya mengatakan Yesus Bapa. Lalu saya mengkhianati tradisi suci saya.
Jadi kau jangan framing kemana-mana. Nah sehingga Nandar, ada di dalam ritus barat. Nandar belajar ya. Belajar Nandar ya. Dalam ritus barat itu Nandar, di mana mereka memetakan antara Allah dan juga Yotevave 4 huruf itu, Adonai itu, Yotevave itu. Ya. Jadi ketika berbicara tentang Allah, itu berbicara tentang Al-Ilah. Al-Ilah itu artinya sang sesembahan. Nah itu secara generik, secara general. Nah jadi ritus-ritus barat itu mengatakan begitu. Untuk memisahkan Allahnya lah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dengan Allah lain, sehingga ada berbicara tentang 4 huruf itu. Nah sekarang Nanda, saya tadi di awal saya udah sakrak tuh. Saya bilang apa? Hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel tentang Tritunggal itu seperti apa? Nah Nanda kau perhatikan. Teman-teman Kristen perhatikan dengan baik. Ini pembelajarannya teman-teman Kristen. Bahwa Tritunggal itu ada di dalam Taurat. Tritunggal itu ada dalam Taurat. Jadi kalau berbicara tentang Allah, Nandar, itu berbicara tentang bagaimana Allah itu. Yesus adalah Allah, bukan Yesus adalah Bapa. Saya tidak pernah mengatakan itu. Ini Nandar, perhatikan baik-baik ya. Lalu malaikat Tuhan itu menjumpai dekat suatu mata air, padang gurun, yakni dekat mata air itu. Malaikat Tuhan ya Nandar. Nah, malaikat Tuhan ini yang menjumpai Hagar ini, dipanggil Hagar sebagai apa Nandar? Sebagai El Roi. Artinya Allah melihat segala sesuatu. Nah, ini sebagai El Roi Nandar. Malak Adonai atau Malak Yotevave itu dipanggil sebagai El Roi. Ingat malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini adalah Allah. Nah, ini berbicara tentang memrahnya Allah. Pribadi kedua, firman Allah. Kita lihat Nandar. Kita lihat tentang firman Allah. Untuk kedua kalinya berseru malaikat Tuhan. Malak Adonai ini. Lalu Abraham memanggil Malak Adonai ini dengan sebutan Tuhan. Dengan sebutan Allah dalam Kejadian 22. Lihat, malaikat Allah ini yang memanggil Yakub. Yakub jawabnya, "Ya Tuhan." Ya Tuhan. Jadi malaikat Tuhan ini memanggil Yakub memanggil sebagai Tuhan. Ini pribadi kedua dalam Perjanjian Lama. Lalu lihat ini, malaikat Allah itu pun dipanggil Tuhan dalam Kejadian 48. Dipanggil Tuhan. Disamakan dengan apa? Dengan Allah. Kita perhatikan lagi baik. Tuhan berjalan di depan mereka. Jadi Tuhanlah Yotevave ini yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Kita clearkan di sini ya. Lalu kita lihat ini Nandar. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadi itu. Jadi malaikat Allah ini adalah Allah, firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Lalu kita lihat ini. Tuhan Allah yang empunya langit yang memanggil aku. Lihat ini pribadi kedua. Ayahku serta dari negeri sanak saudaraku. Yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Lihat ini. Lihat ini pribadi pertama Nandar. Teman-teman Kristen perhatikan. Ini pribadi pertama. Dialah yang mengutus apa? Firmannya, malaikatnya. Pribadi pertama mengutus firmannya. Jadi Tritunggal itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Makanya saya saklak di awal. Saya bilang apa? Berbicara tentang iman Kristen itu berbicara tentang apa? Hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel. Allah yang eksis, Allah yang nyata, Allah yang hadir. Sehingga Nandar, kita lihat dalam Targum Yahudi Nandar. Nih. Ini Targum Yahudi Nandar. Dalam Targum Yahudi mengatakan bahwa Allah senantiasa mengutus firman-Nya dan firman-Nya itu berwujud. Ketika dia bertemu dengan Abraham, berwujud. Pertanyaan saya, Nandar, coba kau bedakan logos dengan primata. Tafadol. RK, nanti kalau misalnya waktu gua belum habis, lu jangan buka mic-mu, suaramu berisik. Sampai gua nol dulu. Teman-teman makasih ya. Barakallahu fikum. Kang alumni, Kak Lisi, siapapun terima kasih ya. Atau terima kasih. Jadi jangan ini belum selesai 10 detik lagi lu sudah buka mic, jangan dibuka dulu sampai selesai. Di mute, berisik. Saya jelasin lagi nih. Saya nggak akan bertanya hal yang lain sebelum kamu menjawab dengan jujur. Kalau kamu katakan, oh ya Nandar saya tidak tahu, baru saya bahas konsep ketuhanan. Nih, ini dari Gereja Katedral Jakarta ya, yang didatangi oleh Paus Fransiskus tempo hari. Bapak, kalau kita tanya kepada orang Kristen, siapa nama Bapak? Yes, nama Bapak adalah Yahweh. Siapa nama anak? Anak adalah Yeshua Hamashiach, the Isa Mesiho, atau Isa Al-Masih. Roh Kudus siapa namanya? Bingung.
Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah ilah, anak adalah ilah, Bapa adalah ilah. Ada 3 ilah di sini. Saya nggak bertanya siapa nama Bapa. Kalau nama Bapa gampang kau jawab, Yahweh. Siapa nama anak? Gampang Anda jawab, Yesus. Roh Kudus namanya siapa? Karena Bible tidak bisa menjawab, saya kasih jawaban dalam Quran. Nah, ini jawaban dalam Quran. Nih RK, ini jawaban Quran RK. Quran surat An-Nahl ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nazalahu ruhul kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah diksi dan narasi value milik Islam, teman-teman ya. Kul nazalahu ruhul kudusi mir rabbika bil haqqi liyustabital ladzina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin. Roh Kudus ini kita dalam kurungnya nggak usah dibaca ya, nanti penjelasannya ini. Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Jadi yang menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad adalah Roh Kudus. Roh Kudus atas perintah siapa? Roh Kudus itu atas perintah Allah. Ini dalilnya, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadikan petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang Islam. Nah, Roh Kudus yang menurunkan Quran ini adalah tugas dari Roh Kudus, tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari Roh Kudus. Siapa nama Roh Kudus? Sebagaimana fungsi dari Roh Kudus? Ini jawabannya. Nah, jawabannya mana nih? Jawabannya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Coba perhatikan nih. Kul man kana aduwwa li Jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika biidznillah. Barang siapa yang memusuhi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, ke dalam hatimu. Ada di dalam Quran itu metode tafsir, tafsir bil ma'thur. Kalau tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan Quran dengan Quran. Yang kedua, metode tafsir bil riwayah, menafsirkan Al-Quran dengan riwayat hadis namanya. Makanya kalau di situ ada Roh Kudus, mesti tanda kurungnya adalah Jibril, karena itu penjelasannya. Yang menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah Jibril itu Quran itu sendiri. Makanya Al-Quran ini adalah as-sifa, adalah obat bagi orang-orang yang rindu akan mencari kebenaran yang hakiki. Kamu bertanya Yohanes 1. Yohanes 1 nomor 1 adalah logos. Logos itu satu kata RK. Sedangkan remata, remata inilah satu diksi yang digunakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku sudah menerimanya. Kalau remata itu plural, coba kamu lihat tuh, Yohanes 17 nomor 8, remata itu plural. Kalau logos itu singular, satu kata. Makanya benar kalau Yesus itu adalah ciptaan yang dijadikan oleh kalimat Allah kun jadi, maka jadilah dia. Dalilnya Quran surat Al-Imran ayat 69 kalau tidak salah, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Itu jelas dalilnya. Kalau kamu bertanya tentang itu, saya tanya siapa nama Roh Kudus, penjelasannya kesana kemari. Katakan saja, Nandar, saya tidak tahu namanya siapa, tapi menurut saya, keyakinan saya itu namanya adalah Bobby misalnya. Begitu, ini ditanya apa, jawabannya apa. Tuh. Gak apa-apa. Nandar ini udah mengerti tapi pura-pura tidak mengerti. Loh. Tapi tidak apa-apa. Gak apa-apa, gas semua ini aja. Oke. Pokoknya aku akan ngejar terus siapa nama Roh Kudus. Iya, saya akan buat kamu sampai mengerti. Ya, enggak dijawab bukan aja siapa namanya. Ya. Kamu kok susah banget sih RK? Namanya siapa? Ya, silakan. Okay. Ya, saya berharap perdiskusian ini bisa meluas ya Nandar, sehingga kita bisa mengedukasi banyak orang di bawah. Ya, bisa saya maupun 1K. Ya, saya harap kita bisa meluas nih, jangan itu aja Nandar. Karena banyak yang edukasi ini nonton. Ya, perhatikan Nandar ya baik-baik ya. Perhatikan. Ya, Yesus bukan Bapa, tapi Yesus adalah Allah. Roh Kudus bukan Bapa, tapi Roh Kudus adalah Allah. Karena ini berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Ya, berbicara tentang manusia, kebahagiaan manusia punya tubuh, jiwa dan roh. Jadi kau tanya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus adalah Allah. Tapi kau tanya Roh Kudus Bapa? Bukan. Artinya Roh Kudus, artinya jiwa bukan roh, tubuh bukan roh. Logikanya gitu, tubuh bukan roh, itu logika dasar. Sekarang Anda kau perhatikan, dalam kebagaimanaan Allah ini, Roh Kudus adalah Allah, firman Yesus adalah Allah. Dalam kebagaimanaan ini Anda kau perhatikan. Ini ketika disebut sebagai sang ilah. Nih. Sebagai sang ilah. Sang ilah ini dalam kebagaimanaan dikatakan sebagai sang ilah, artinya sang sesembahan.
Nah, untuk membedakan sang sembahan dengan sesembahan lain itu dikatakan sebagai nama yang suci. Nah, nama yang suci ini seperti apa, Nandar? Ada ayatnya. Lihat ini, Nandar. Tuhan huruf besar semua, Nandar. Ya, Tuhan huruf besar semua yang mengacu pada siapa? Jika engkau tidak mengaku dengan setia segala perkataan hukum Taurat Petrus dan ini, tidak takut akan nama yang mulia Hashem, yakni dia Tuhan huruf besar semua. Yotevave Elohimu. Ini berbicara tentang bagaimana Allah itu. Mengapa harus ada nama yang suci ini, Nandar? Jawabannya di sini, Nandar. Nih. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 24. Untuk memisahkan, membedakan antara Allah lain dengan Allahnya bangsa Israel yang adalah Allah Elohim Yotevave. Jadi dia dalam kebagaimanaan itu mengatakan akulah sang ilah itu. Jadi ketika ini berbicara tentang kebagaimanaan Allah, ketika Musa di atas gunung, dia tanya siapakah engkau sehingga saya harus memberitahukan kepada orang-orang di bawah situ. Saya harus sampaikan itu kepada mereka. Lalu dia bilang apa? Dia bilang apa itu? Aku adalah aku. Eye eser eye. Aku adalah aku. Nah, itu adalah apa? Memraknya Tuhan, firmannya Tuhan. Diburnya Allah. Itu memraknya Allah. Pribadi kedua. Itu adalah sang ilah itu. Aku adalah aku. Eye eser eye. Jadi sang ilah atau sang Allah. Allah itu artinya apa? Sang sesembahan. Al-ilah. Ilah itu sesembahan. Al itu Allah. Artinya dalam etimologi akar katanya artinya sang Allah. Kamu menyembah Allah kami menyembah Allah dalam, sehingga dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 kita menyembah Allah di dalam kebagaimanaan dia. Dalam roh dan kebenaran. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Itulah Allah itu. Dalam kebagaimanaan dia. Kalau Allah tidak menyatakan diri dan tidak memperkenalkan diri kepada manusia, bagaimana manusia mengenal Allah? Dengan keterbatasan manusia. Sehingga ketika kita buka Taurat, untuk pertama kalinya kita temukan tuh Bereshit bara Elohim. Sehingga sejajar dengan perkataan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dalam Haberitnya. Bereshit hayah adafar. Hayah. Nih, saya tunjukkan. Ini Anda. Bereshit hayah adafar. Dalam kebagaimanaan ini. Hayah ini berbicara dia sudah ada. He was. Yang bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah sang ilah itu. Sehingga sang ilah itu untuk membedakan dengan Allah-Allah lain, ilah-ilah lain. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18-24 dia bilang apa? Untuk membedakan Allahnya bangsa Israel dengan Allah lain. Jadi iman Kristen itu seperti itu, Nanda. Habis waktunya. Aduh. Ayo berkembang sedikit lah, Nanda. Lari ke Tritunggal. Bagaimana saya berkembang? Ente ditanya nama Roh Kudus aja nggak mau menjawab dan nggak bisa menjawab. Sudah gini. Loh, ayolah. Siapa nama Roh Kudus? Langsung sekarang sebutkan namanya siapa? Siapa Roh Kudus namanya? adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Kalau Roh Kudus adalah Allah itu keyakinanmu. Yang saya tanya, Roh Kudus itu namanya siapa? Oke lah. Roh Kudus adalah Allah dan dalam kebagaimanaan itu dia disebut sebagai sang ilah. Sehingga untuk membedakan itu disebut sebagai udah selesai waktumu. Sekarang saya tanya. Sekarang waktu saya. Di mute RK. Misalnya saya tanya kepada teman-teman Kristen, siapa nama Bapak? Nama Bapak adalah Yahweh. Saya kalau ditanya kalau disuruh menanggapi, kalau orang Kristen ditanya siapa nama Bapak adalah Yahweh, maka saya akan katakan iya. Nama Bapak adalah Yahweh, ada dalilnya. Siapa nama anak? Nama anak adalah Yesua, the Iso Mesiho, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Jelas. Kalau ditanya nama Bapak Yahweh, nama anak adalah Roh Kudus, ada datanya. Lah, saya tanya, nama Roh Kudus siapa? Bukan Roh Kudus adalah Allah, bukan. Itu adalah iman kamu sama seperti yang ada di dalam bagan Tritunggal. Anak juga adalah Allah. Bapak juga adalah Allah. Itu adalah jabatannya sebagai Tuhan menurut iman Kristen. Yang saya tanya bukan jabatan dia sebagai Tuhan. Itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya siapa nama Roh Kudus? Sayang 1000 sayang kamu nggak mau jujur kalau kamu tidak tahu. Bahkan jangankan kamu, seluruh orang Kristen di muka bumi kalau saya tanya siapa nama Roh Kudus, nggak bakal ada yang tahu. Hanya Quran yang menjelaskan bahwa Roh Kudus itu Jibril alaihissalam. Quran surat An-Nahl ayat 102
dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah 97 menggunakan metode tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Saya tambah kebingunganmu dengan sebuah pertanyaan yang masih ada korelasinya dengan Roh Kudus. Saya tunjukkan. Jangan tercengang kau. Nih teman-teman, saya akan tanya RK dengan Keluaran 24 nomor 1. Kalau Tuhannya Yahudi mengikat bangsa Israel dengan sebuah perikatan perjanjian yang setia antara Tuhan Israel dengan bangsa Israel. Di sini dikatakan ya, Fa'el Mose Amar ale el Yahweh atta fe'aharon nada fa'afihu fesibeim miziknei Yisrael fehistaha fite meraho. Ada perjanjian dengan TUHN besar yaitu Yahweh bahwa bangsa Israel wajib menyembah Allah. Ada ayat ini, bahasa Ibraninya itu fehistaha fite meraho. Sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Tanya orang yang ahli Ibrani. Arti dari fehistaha fitem adalah sembahlah aku. Sembahlah itu kata perintah. Sembahlah aku oleh kalian. Kaliannya di sini tem. Nih teman-teman ya. Fehistaha fitem. Sembahlah aku oleh kalian. Me dari rahok dari jauh. Ada dalil bahwa Tuhan Yahudi minta disembah. Ada dalil perintah Yahudi bahkan perjanjian suci minta disembah. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda tahu Billy Yahudi RK? Kalau nggak tahu silakan Anda berteman, namanya Trijuta Ministry atau apa gitu, saya lupa nih. Trijuta Monintri apa tuh, pokoknya namanya Billy. Tanya si Billy, Billy Yahudi? Ya. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Roh Kudus Tuhan atau makhluk? Pasti orang Yahudi mengatakan Roh Kudus adalah makhluk. Sekarang pertanyaan saya, Torah itu ada 2 RK. Jangan pakai Torah CB Alpe, bingung kamu. Torah ada 2, Torah CB Alpe. Jangan menunduk kau, jangan menunduk. Tonggakan kepalamu. Torah itu ada 2, Torah CB Alpe, Torah Semiktab. Kalau CB Alpe itu Torah lisan, Semiktab kataba, ketaubo dalam bahasa Aramaiknya, kitab. Torah kitab ada 5, Sefer Beresit, Semot, Paikra, Bamidbar, Devarim. Saya tanya kepada Anda, karena Anda tidak jujur dengan pertanyaan Anda, pertanyaan saya yang pertama, saya tambahkan dengan 2, dengan satu lagi pertanyaan ini. Di mana di dalam Torah bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah mana? Di dalam kitab apa? Di dalam pasal berapa ada tulisan Roh Kudus di dalam Torah? Dan di mana Roh Kudus minta disembah di dalam Torah? Coba ada nggak ayat Payomer, Anahnu Aba, Pehaben, Peruach HaKodes, Eloheha? Ada nggak? Cari nama Roh Kudus di dalam Torah. Silakan. Cari nama Roh Kudus di dalam Torah dan dia adalah Tuhan menurut Torah. Bingung kau. Enggak, aku nggak bingung. Aku udah nonton. Oke, jawab dulu. Buktikan siapa nama Roh Kudus. Tertulis di dalam Torah mana ada nama Roh Kudus. Udah. Silakan. Ayo kan, bingung kan. Kamu ayo itu siapa? Enggak, saya mau buka monotri kan? Iya. Monotri kan? Si Billy Yahudi kan? Iya. Kalau enggak suruh masuk dia ke sini, ya. Tanya dia Roh Kudus Tuhan atau bukan. Saya udah siapkan jawaban pun. Oke, guys. Jadi ketika saya udah nonton videonya, ketika Billy Yahudi dengan teman kita ya, saudara kita Bang Prof ya. Ketika dia tanya, ketika Bang Prof suruh buka dalam Yesaya 43 ayat 11. Ya kan? Ya. Dia bilang, Billy Yahudi mengatakan gini, di dalam Yesaya 43 ayat 11 itu, di situ Mosianya nggak menggunakan ket. Mosia di situ menggunakan ayin. Nanda, kau paham? Saya nonton secara saksama loh. Saya nonton secara saksama. Mosianya di situ nggak menggunakan ket. Dan Billy mengatakan kalau ket merujuk pada Kristus, pribadi yang diurapi. Tetapi kalau ayin di belakangnya itu merujuk pada Hashem. Sehingga dia bilang Baruk ata Adonai. Sehingga dia bilang oh diberkatilah. Nah sekarang kau perhatikan Anda. Ini dalam ini Anda. Dalam Yesaya 45 ayat 21 atau Yesaya 43 ayat 11, dia bilang hu Moshiach menggunakan apa? Ayin. Merujuk pada siapa? Hashem kan? Menurut Billy Yahudi. Ya kan? Nah sekarang saya buka nih di dalam kitab Perjanjian Baru. Matius 2 ayat 11. Juru selamat di sini merujuk pada Yesus Kristus. Ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, lihat di sini merujuk apa? Ayin, bukan ket. Ayin. Saya sudah menyiapkan jawaban dari pertanyaan Billy Yahudi. Cok, kamu tanya.
sudah memahami sampai sejauh itu, Nandar. Tapi saya tanya Nandar, apakah Nandar memahami sejauh itu? Kalau cat merujuk pada pribadi yang diurapi, kalau huruf terakhirnya cat, tetapi di situ merujuk pada ayin. Sesuai pernyataan bidah Yahudi merujuk pada ayin, itu merujuk pada sang Hashem, sang nama itu. Lalu di dalam Matius 2 ayat 11, di situ Mosiah merujuk pada ayin. Maka dari itu kita melihat tentang kebagaimanaan Allah, yaitu kita lihat Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus ini adalah sang ilah yang merujuk ini. Yang ketika firman-Nya menjadi manusia, ini Tuhan T huruf kecil, T huruf besar, yang maju pada gelar. Makanya ketika firman-Nya menjadi manusia, dia dapat gelar sebagai anak tunggal Allah, dia dapat gelar sebagai yang sulung. Seperti saya jelaskan tentang prototokos di awal, dia mendapatkan gelar sebagai apa? Tuan di atas segala tuan, raja di atas segala raja. Memang kalian akan susah memahami karena ini teologi dalam. Kalau saya jelaskan lebih dalam lagi, saya tidak tahu penonton ini mengerti atau tidak. Makanya saya bilang, Nandar mengerti atau tidak yang saya jelaskan? Karena saya sudah menonton videonya Billy, dan saya sudah menyiapkan jawabannya. Kalau saya menjelaskan lebih detail lagi, saya tidak tahu ini paham atau tidak nih. Nandar, saya udah bilang saya Katolik, ini tulen Nandar. Jadi ketika kamu menanyakan seperti itu, kami tidak miskin akan tradisi suci. Kami tidak miskin akan ilmu seperti itu. Kami punya banyak ilmu, Nandar. Tapi apa? Lebih baik kami karena iman kami sudah final. Kamu lihat dari tadi, apakah pernah sedikit pun saya bertanya iman kamu? Sedikit pun tidak. Karena biarkan kamu yang bertanya iman saya, karena iman saya sudah final. Tidak perlu saya memperguncingkan iman orang lain. Tidak perlu saya memperguncing dan menanyakan iman orang. Karena apa? Iman Kristen sudah final, sudah selesai. Makanya saya biarkan kamu bertanya, saya sabar menjelaskan. Karena apa? Itulah kasih. Itulah apologet. Oh, apologet dengan 1,1. Dengar baik-baik. Apologet itu defense. Bukan kita memperguncingkan kitab orang. Tapi apologet itu bagaimana dia mempertahankan imannya, meluruskan apa yang dibengkokkan. Apologet itu tidak pernah takut ditanya imannya. Apologet Kristen yang sejati itu tidak pernah takut ditanya imannya. Ketika ditanya dia lari ke iman orang. Ketika ditanya dia lari ke iman orang. Itu bukan apologet. Saya apologet dan saya Katolik, saya Kristen. Harga mati. Dan kekristenan sudah final, sudah selesai. Silakan kalian bertanya, Kristen menjawab. Baik, Eka, makasih banyak ya.